Shalom, selamat sore. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama dengan kekasih-kekasih Tuhan. Bersama dengan kami, keluarga masa depan cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Baik kekasih Tuhan, untuk sore malam hari ini, sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan dan doa, saya mengajak mari kita sama-sama bermazmur kepada Tuhan, yang terambil dari kitab Mazmur pasal 57 ayat 9. Mazmur 57 ayat 9. Bangunlah, hai jiwaku, bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Mazmur 57 ayat 9. Dikasih Tuhan, kita akan belajar pada sore malam hari ini yang terambil dari kitab Roma pasal 11 ayat 33 sampai dengan ayat 36. Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat kami berikan kepada Engkau, Tuhan Yesus Kristus, yang layak untuk menerimanya. Saat ini kami akan belajar firman Tuhan, dan kami percaya yakin bahwa firman Tuhan yang kami pelajari bukan untuk menyenangkan hati kami, bukan untuk menyenangkan telinga kami, tapi sungguh mau mendidik kami di dalam kebenaran, memperbaiki kelekuan kami, karakter kami, dan membawa masuk di dalam hal-hal yang Tuhan kehendaki supaya kami mengalami perubahan yang benar dari waktu ke waktu lewat kebenaran firman Tuhan ini. Kuasai hati pikiran kami Bapa, kuasai tempat dimanapun kami berada. Dan berkati firman-Mu, hamba percaya tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi setiap kami yang mendengar akan diberkati. Dengan kesungguhan hati kami ucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Roma pasal 11 ayat 33 sampai dengan 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Mari kasih Tuhan, kita sama-sama belajar firman Tuhan. Siapa diri kita yang sesungguhnya ditentukan oleh siapa yang sebenarnya menjadi pusat dari kehidupan kita. Sekali lagi saudara, siapa diri kita yang sesungguhnya ditentukan oleh siapa yang sebenarnya menjadi pusat dari kehidupan kita. Kekasih Tuhan, apabila orang menjadikan harta sebagai pusat kehidupannya, maka yang bersangkutan akan disebut sebagai pribadi yang mata duitan. Jika orang menjadikan kedudukan sebagai pusat kehidupannya, maka ia dipandang orang sebagai pribadi yang haus jabatan. Demikian pula kalau orang menjadikan dirinya sendiri sebagai pusat kehidupan, maka ia akan dijuluki orang sebagai pribadi yang gila pujian. Kekasih Tuhan, hanya bila kita menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan kita, maka barulah kita patut disebut sebagai umat-Nya. Ingat, hanya bila kita menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan kita, maka barulah kita patut disebut sebagai umat-Nya. Kekasih Kristus,
Pentingnya kesadaran bahwa Tuhan merupakan pusat kehidupan kita, itulah yang diutarakan Rasul Paulus di dalam Roma pasal 11. Di situ ia mengakhiri uraiannya tentang anugerah Allah bagi semua bangsa. Baik, maaf agak sedikit terganggu, kita lanjutkan sekali lagi. Tuhanlah pusat dari kehidupannya. Untuk itu, Paulus berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tidaklah mengherankan apabila Tuhan memakai Paulus untuk hal-hal yang luar biasa, karena ia menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupannya. Kekasih Kristus, mari kita juga mau belajar dari Rasul Paulus, supaya kita menjadikan Tuhan sebagai pusat sentrik daripada hidup kita. Jangan kita melihat sekeliling kita, bahkan jangan jadikan diri kita sebagai pusat. Tetapi biarlah Tuhan yang menjadi pusat hidup kita. Kalau Tuhan yang menjadi pusat kehidupan saudara dan saya percaya apapun kondisinya hari ini kita tidak perlu takut. Sebab Tuhan tetap memegang kendali bagi saudara dan saya. Apapun keadaan kita, ingat, apapun keadaan kita. Kalau saudara menjadikan Tuhan sebagai fokus hidup saudara, Tuhan bertanggung jawab. Oleh sebab itu betapa pentingnya saudara, hidupmu siapa, keadaan kita siapa, itu tergantung bagaimana kita menjadikan Tuhan dalam hidup kita. Apakah dia di nomor satu kan? Atau dia hanya dibutuhkan pada saat kita lagi kesusahan. Tapi saya sangat berharap kita belajar mengenal kebenaran yang sesungguhnya, bahwa kalau Tuhan sudah menyelamatkan saudara dan saya lewat kematiannya, maka seharusnya, sepatutnya, dia tidak boleh dinomor duakan, tetapi dia tetap menjadi utama dan dia yang menjadi pusat di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Baik, kekasih Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Saya akan berterima kasih kepada saudara-saudara yang sudah ambil bagian di dalam pertemuan sore hari ini. Ada Ibu Anance Kristina, ada Bunda Diana Siska, ada Ibu Yeni Tera, ya, ada Yuli Erubun, ada Pak Rusel Patipelohi, ada Ibu Diana Etes, ada Pak Ronald Peters, ada Pak Yunus Yaboy Sembut. Ya, Tuhan memberkati. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, kami mengangkat rasa syukur kami kepadamu, karena semua yang kami alami di dalam hidup kami ada di dalam pengendalian-Mu. Rancangan-Mu bagi hidup kami tidak pernah gagal, dan niatan hati-Mu senantiasa indah bagi diri kami. Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk menggenapkan rencana-Mu, rancangan-Mu bagi orang yang berserah kepadamu. Sehingga sama seperti Rasul Paulus, kami dapat berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Engkau, dan oleh Engkau, dan kepada Engkau. Bagi Engkaulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengan menyadari bahwa Engkaulah pusat dan yang terutama dalam hidup kami melangkah memasuki hari demi hari dengan mengandalkan anugerah-Mu. Kami akan menjalani hari demi hari di dalam sukacita dan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Kalaupun semua yang ada di sekitar kami tidak dapat diandalkan, Engkau tetap dapat diandalkan untuk selama-lamanya. Sertailah diri kami dengan kasih setia-Mu dan tuntunlah hidup kami di dalam kebenaran-Mu. Jangan biarkan diri kami terjerumus ke dalam pencobaan dan lepaskanlah kami dari yang jahat. Berkatilah diri kami dengan kemurahan-Mu, sebagaimana kami menempatkan diri kami sebagai saluran berkat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan sore malam hari ini.
Kami sangat percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini kami keluar daripada Engkau, kami keluar dari perintah-Mu, kami keluar dari jalur-jalur-Mu. Kami tidak menjadikan Engkau sebagai fokus utama dalam hidup kami. Ampuni kami. Bapak, hamba berdoa untuk semua teman-teman, saudara-saudara yang sudah ambil bagian di dalam pertemuan sore hari ini. Juga untuk Pak Subiakto Suryana. Tuhan, hamba mohon kasih-Mu menjamah mereka. Setiap pribadi yang telah hamba sebut nama-nama mereka tadi, Tuhan jamah mereka. Tuhan jamah mereka. Biarlah kasih-Mu turun melimpah bagi mereka. Kasih-Mu memberkati mereka. Kasih-Mu menyembuhkan mereka. Kasih-Mu menguatkan mereka. Kasih-Mu memulihkan mereka. Biarlah apa yang mereka kerjakan itu pasti berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selama mereka menjadikan Engkau sebagai pusat kehidupan mereka, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba percaya kasih Tuhan melimpah-limpah bagi mereka. Hamba terus juga berdoa untuk semua saudara-saudara. Hamba di Jalan Serayu Sanggeng, Pasar Tingkat dan sekitarnya. Hamba mohon kasih-Mu juga melimpah bagi mereka. Ampuni kami ya Allah, jikalau kami tidak taat dan setia kepadamu. Ampuni kami, bahwa kami kembali Tuhan, untuk tetap taat setia kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur dan terima kasih pertolongan Tuhan bagi Pak Julius Tawaru. Biarlah Tuhan rencana-Mu tergenapi dalam kehidupannya. Biarlah hidupnya dipersembahkan bagi Engkau. Oleh sebab itu Bapa, hamba tetap berdoa mendukung dia. Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan bawa dia kembali berjalan dalam kehendak rencana-Mu. Biarlah Tuhan pakai hidupnya menjadi alat-Mu, menjadi berkat-Mu, menjadi perpanjangan rencana yang Engkau mau dari kehidupannya terjadi dalam kehidupannya. Setiap sakit yang mengganggunya, kami patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pekerjaan si jahat dan orang-orang kuat, kami taklukkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami melepaskan kesembuhan Allah, kekuatan Allah, kebenaran firman turun, kembali bertumbuh di dalam kehidupan Pak Julius Tawaru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah anak domba Allah mengalir, memenuhi seluruh tubuh daripada Pak Julius Tawaru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati dia, pribadinya, istri, anak, dan keluarga orang tua diberkati dalam nama Yesus. Dan semua warga Jalan Serayu Sanggeng, Bapa hamba mohon, biarlah kasih Tuhan melimpah-limpah, berkat Tuhan melimpah-limpah dalam nama Yesus. Terima kasih juga untuk seluruh jemaat GKPB MDC Manokwari, Tuhan berkati, dan semua MDC dimanapun berada, Tuhan berkati. Bahwa kami taat dan setia, jadikan kami untuk mengerti bahwa Yesus Kristus adalah pusat dari kehidupan kami, pusat dari pelayanan kami, dan segala sesuatu kami terima dari Tuhan. Oleh sebab itu kami kembalikan juga kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Hamba tetap berdoa untuk semua tim medis COVID-19. Dimanapun mereka bertugas hari ini, Tuhan sertai mereka, lindungi dan pelihara mereka. Supaya di saat mereka menolong, mereka melayani orang-orang, mereka juga terlindungi. Tuhan tolong orang-orang yang dilayani, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, biar bilur-Mu menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk semua gugus tugas daripada COVID-19, baik Papua Barat, baik juga di kota Manokwari ini. Tuhan tolong, lindungi, pelihara, dan biarlah Tuhan semua hamba-hamba-Mu bekerja dengan sekuat tenaga hanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Sosialisasi yang disampaikan, biarlah Tuhan semua kami dapat taat untuk melakukannya, sehingga kami akan memperoleh kesembuhan, kami akan terlindungi dari hal-hal yang tidak berkenan. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur untuk kasih setia Tuhan bagi kami, dan hamba percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus tetap pegang kendali atas kota Manokwari. Perlindungan-Mu nyata bagi kami, kota Manokwari. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu.
Kami ucap syukur untuk sore malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kekasih Tuhan, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Saya sangat percaya, saya sangat berharap, kekasih Tuhan, sekali lagi, jangan kita hentikan kasih karunia dalam diri kita sendiri, tapi kita harus berbagi terus kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dan mari, hidupkan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Sekali lagi, hidupkan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Pesan saya, jikalau saudara tidak punya kepentingan, jangan keluar rumah. Lebih baik tinggal di rumah, jaga kebersihan. Kalau saudara keluar, ingat, pakai masker. Jaga jarak, dan saudara selalu cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir, dan kita selalu jaga kebersihan untuk diri kita. Saya jaga kau jaga saya, ketomba kau jaga. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan tetap pegang kendali bagi kita semua. Shalom, salam MDC.